Sebelum kita mulai, sebaiknya pada ketua kelas bisa menyiapkan kelasnya dan berdoa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulakan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Tolong dengarkan absennya terlebih dahulu. Alifah, Alfindo, Alia, Azahra, Ciselia, Dela, Dina, Febi, Fitri, Yesdiza, Habib, Yona, Latifah, Amsuhendri, Nabila Kapitra, Nabila Rani, Nadifa, Nadila, Naila, Naila Ramadhani, Nela, Rinta, Siti, Selvi, Suci, Utari, Hina, Vicky, Selmi. Jadi ada satu yang sakit, yaitu Utari. Oke, kita masuk kepada materi yang telah kita bahas, atau kita melanjutkan materi yang ada pada minggu sekarang. Kemarin kita udah membahas tentang apa itu teks ceramah, apa itu jenis-jenis teks ceramah, dan unsur dari teks ceramah. Ada yang sudah tahu atau ada yang bisa menjelaskan apa itu teks ceramah? Ada yang bisa? Ada yang bisa mengulangi apa itu teks ceramah? Oke, baik, Ibu akan jelaskan kembali. Teks ceramah merupakan sebuah teks pidato yang berisikan nasihat atau petunjuk. Nah, di dalam ceramah kita boleh menyampaikannya di mana saja, kapan saja, tanpa ada batas waktu dan tempatnya. Oke, kita akan masuk kepada pembelajaran 2, yaitu tentang menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah. Yang pertama itu ada kuasai materi. Nah, ini yang pertama, yaitu kuasai materi. Di dalam berceramah, Ananda harus menguasai yang namanya materi ceramah tersebut. Karena kalau Ananda tidak menguasai materi, nanti Ananda bakal kewalahan atau bakal grogi dalam menyampaikan materi ceramah. Misalnya Ananda tampil di suatu lomba misalnya, yaitu lomba ceramah. Jadi Ananda di sana tidak hafal ceramah, pasti Ananda bakal kewalahan yang pertama. Yang kedua, Ananda pasti akan memiliki ketegangan yang tinggi. Terus Ananda bakal gemeteran kan? Jadi di sini kita harus menguasai yang namanya materi dalam berceramah. Kuasai terlebih dahulu.
kita latihan dengan maksimal. Setelah itu baru kita siapkan penampilan kita dengan penampilan yang terbaik. Sampai di sini ada yang bisa mengulangi apa itu kuasai materi? Ada yang bisa? Baiklah, kita langsung saja masuk yang kedua, yaitu tunjukkan penampilan yang menarik. Jadi ini yang kedua, yaitu tunjukkan penampilan yang menarik. Di sini, tunjukkan penampilan yang menarik bukan berarti Ananda semua berpenampilan dan bermake up full. Tapi Ananda harus tunjukkan penampilan Ananda yang menarik dalam menyampaikan materi tanpa ada kegrogian, tanpa ada kurangnya penguasaan dalam materi Ananda. Jadi Ananda harus mengkondisikan dengan situasi yang ada. Jadi Ananda tunjukkan penampilan Ananda yang menarik dalam menyampaikan materi. Bukan berarti Ananda misalnya Ananda berpakaian serbawah, Ananda bermake up full, bukan begitu. Tapi penyampaian kita dalam menyampaikan materi itu yang termasuk kepada tunjukkan penampilan yang menarik. Nah, yang ketiga, kita langsung saja kepada yang ketiga dalam menyusun sebuah teks ceramah, yaitu Ananda harus berbicara singkat, padat. Nah, di dalam berceramah Ananda harus menggunakan pembahasan ceramah Ananda harus singkat, padat, dan jelas. Jangan sampai nanti Ananda udah nyampein panjang-panjang nih, terus Ananda nggak paham, si pendengarnya nggak paham materi yang Ananda sampaikan. Sebaiknya Ananda kalau berceramah atau dalam berceramah gunakanlah bahasa yang jelas. Jangan sampai bahasa yang berbelit-belit sehingga penonton atau pendengarnya bakal tidak paham dengan bahasa yang Ananda gunakan. Jadi kalau misalnya Ananda berceramahlah dengan jelas, terus penyampaiannya harus singkat, nggak usah panjang-panjang. Nah, takutnya kalau Ananda berceramahnya terlalu panjang-panjang, pendengarnya nggak paham. Itu termasuk kepada Ananda terlalu terfokus atau terpaku pada yang namanya teks. Langsung saja yang keempat, gunakan intonasi. Dan ini wajib. Nah, yang keempat itu gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat. Dalam berceramah kita harus menggunakan intonasi yang jelas, suara yang lantang dengan artikulasi yang jelas. Jangan sampai Ananda berceramah atau berpidato dengan suara yang seperti orang berbisik-bisik. Takutnya nanti penonton nggak dengar, takutnya materi yang Ananda sampaikan nggak bisa dipahami oleh pendengarnya. Jadi Ananda harus menggunakan intonasi, artikulasi Anda harus jelas juga, terus mimik wajahnya harus jelas. Jangan sampai nanti Ananda menyampaikan sebuah pidato dengan tema yang sedih, terus Ananda pakai mimik wajah yang senang. Itu kan nggak cocok. Jadi Ananda harus memiliki mimik wajah yang sesuai dengan materi yang ada dan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi gunakanlah intonasi dan mimik wajah yang tepat. Contohnya begini, misalnya ibu berceramah tentang dosa, misalnya ibu berceramah tentang dosa, itu pasti ibu nyampainya tuh kayak gak ada gembira, kayak gimana ya?
tengah-tengah. Berarti kita itu mengingatkan orang tentang dosa yang ada. Jadi pasti di situ ibu akan menggunakan mimik wajah. Jadi kita dalam berceramah harus menggunakan mimik wajah yang tepat sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Terus yang kelima yaitu menggunakan gerak tubuh yang wajar. Di dalam berceramah kita tidak perlu menggunakan gerak tubuh yang over. Misalnya Ananda berceramah di suatu tempat, terus Ananda menggunakan gerak tubuh yang terlalu over, otomatis nanti penontonnya bakal bilang, kenapa sih orangnya terlalu over banget dalam bergerak gitu. Jadi tidak boleh terlalu lebay dalam bergerak gitu. Jadi gunakanlah gerak tubuh yang wajar, jangan sampai terlalu over dalam bergerak. Nah, selanjutnya kendalikan ketegangan, itu yang nomor 6. Dalam berceramah, Ananda harus dapat mengendalikan yang namanya ketegangan biar Ananda itu bisa menyampaikan materi yang ada dengan tepat dan lancar. Jadi Ananda harus mengendalikan ketegangan. Bisa gini, ibu pernah mengikuti satu perlombaan. Jadi ibu termasuk orang yang sering mengikuti pidato. Jadi ibu cara untuk mengendalikan ketegangan, Ananda bisa berdiri di depan kaca, di depan cermin. Anda bisa berdiri di sana. Anda bisa berlatih di sana untuk mengendalikan ketegangan. Misalnya Anda ucap doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibaratnya Ananda di sana mengibaratkan cermin itu adalah sebuah penonton. Jadi Ananda bisa berlatih di sana supaya Ananda di saat Ananda tampil, Ananda tidak grogi lagi, tidak tegang lagi. Itu adalah salah satu tips untuk supaya kita tidak tegang dalam berceramah. Nah, yang ketujuh ada gunakan bahasa yang baik dan benar. Kita di dalam berceramah, kita harus menggunakan bahasa yang benar dan baik. Karena kalau kita menggunakan bahasa kotor dalam berceramah atau menggunakan bahasa yang tidak layak, nanti bakal terjadi yang namanya konflik. Nah, Ananda harus berceramah sesuai dengan keadaannya. Misalnya Ananda berada di lingkungan orang-orang yang berintelektual tinggi, Ananda harus menggunakan bahasa yang gimana gitu. Nanti Ananda berceramah pula di lingkungan masyarakat yang biasa saja, Ananda harus menggunakan bahasa seperti apa? Harus menyesuaikan keadaan situasinya di dalam berceramah. Nah, yang kedelapan itu jangan terpaku kepada teks. Ananda kalau misalnya berceramah, pahami dulu teksnya seperti apa. Ini materinya seperti apa gitu. Ini pembahasannya seperti apa, harus diketahui dulu. Materi yang kita ambil ini bisa kita kuasai atau tidak. Jadi Ananda harus menguasai terlebih dahulu materinya. Jangan sampai terpaku kepada teks. Kalau terpaku pada teks, bahasanya pasti akan baku. Bahasanya bukan bahasa yang sehari-hari kita pakai. Jadi Ananda harus pahami teks. Setelah itu latihan, setelah itu Ananda bisa tampil dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai cara menyusun teks ceramah? Ya, silakan. Nah, itu akan menjawab pertanyaan dari Putri. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu gerak tubuh yang wajar, dan Ibu akan mencontohkan seperti apa gerak tubuh yang wajar. Jadi di dalam berceramah Ananda, kita tidak boleh menggunakan gerakan-gerakan yang over. Misalnya begini, kita misalnya berceramah nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kerangka teks. Nah, di sini ada yang namanya kerangka. Kerangka dalam menulis teks itu maksudnya di sini begini. Di dalam berceramah itu ada yang harus kita perhatikan atau yang harus kita pelajari biar kita berbicara dengan baik. Nah, yang pertama itu kita harus menguatkan tekad kita, yang harus kuat tekad kita harus kuat gitu. Gak boleh kita terlalu meloyo gitu kayak gimana? Kita harus kuatin mental kita terlebih dahulu. Dalam berceramah kita harus menguatkan mental kita karena berdiri di depan ini tidak mudah. Jadi kita harus kuatkan mental kita terlebih dahulu biar penampilan kita maksimal, terus latihan kita tidak sia-sia karena kita udah memiliki yang namanya kuat mental. Jadi yang harus kita perhatikan terlebih dahulu atau yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita harus menguatkan mental kita. Gitu. Terus pengetahuan kita harus luas. Pengetahuan dalam memuat informasi atau memuat materi yang ada. Dalam memahami materi kita harus menguasai atau memiliki pengetahuan yang luas. Begitu. Ibu akan mencontohkan bagaimana ceramah yang sebenarnya Ibu akan contohkan satu. Baiklah, Ibu akan contohkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal-lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kelas 11 AKM. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus masuk kepada kayak misalnya terhormat, kayak terima kasih. Bapak yang mengajar di kelas, hadirin wal hadir, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Allahu Akbar. Terus kita jelaskan. Islam mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah. Menyamakan Allah dengan yang lain adalah suatu dosa yang sangat besar. Allah adalah Ahad, Maha Esa. Iya. Terus bisa kita tambahin kayak misalnya interaksi kita sama pendengarnya atau sama penontonnya. Misalnya seperti ini. Sesuai dengan firman-Nya surat Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa kita bacain artinya, terus kita tambahin materi-materinya misalnya kayak interaksi antara kita sama pendengar, misalnya seperti itu. Jemaah, alhamdulillah. Seperti yang dibaca tadi, Allah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, seperti yang baik, misalnya jin, setan, ruh, dan yang zahir, seperti gunung, bukit, dan lain sebagainya. Betul apa betul? Nah, kita masuk kepada apa kesimpulannya dari semua hal ceramah yang telah kita sampaikan. Nah, ada yang kedua itu ada salam penutupnya. Itu adalah struktur dari teks ceramah.
Siap gerak. Alhamdulillah. Dari salam.